Guys, benarkah di sini apabila kita lihat Rusia diberi sanksi oleh negara-negara yang dipimpin oleh Amerika Serikat, maka Rusia meniru cara Presiden Indonesia iaitu Bapa Presiden Jokowi untuk menghentikan barang-barang mereka diekspor ke negara-negara yang memberi sanksi kepada Rusia itu. Bagaimana ceritanya guys? Ayuh kita sama-sama simak videonya. Mari. Assalamualaikum, apa khabar semua? Jumpa lagi kita di dalam Brozul Channel guys. Apa khabar anda orang Indonesia, orang Malaysia dan di seluruh Nusantara? Apa khabar anda semua? Jika sihat, Alhamdulillah, itulah sebaiknya guys. Okey, hari ini saya mahu menyaksikan satu video daripada channel iaitu Bagi Media. Teman-teman boleh pergi ke channelnya, klik butang subscribe dan klik tombol loceng, tanda dukungan anda juga kepada channel Bagi Media. So guys, judul yang kita mahu menyaksikan hari ini adalah Pantasan digugat, ternyata hilirisasi Jokowi kunci runtuhnya Eropah dan AS. Rusia tiru hilirisasi. Kita lihat bagaimana sekarang ini Rusia diberi sanksi oleh banyak negara-negara yang ada di negara barat, terutamanya negara-negara yang dipimpin oleh Amerika ataupun Mamarika guys. Jadi di sini kita lihat bagaimana Bapa Presiden Putin meniru apa yang dilakukan oleh Bapa Presiden Jokowi, menghentikan ekspor barang-barang penting ke negara-negara Eropah. Itulah yang dilakukan oleh Bapa Putin. Jadi guys, bagaimana cerita yang kita mahu reaksikan itu? Tapi sebelum itu saya mohon kepada teman-teman tonton video ini hingga habis agar kita tidak gagal faham apa yang disampaikan oleh Bagi Media itu. Dan selepas itu di hujung videonya saya akan memberi sedikit komentar apa yang telah kita sama-sama tonton. Tanpa basa-basi dan tanpa berlengah lagi, ayuh kita sama-sama tonton dan reaction bersama dengan Brozul. Mari. Putin tiru senjata Jokowi untuk lawan Barat. Hilirisasi ternyata jadi kunci miskinnya negara Amerika dan Eropa. Semua marah. Bagi-bagi, jangan lupa subscribe guys ya. Sahabat Bagi Media, hubungan diplomatik antara Rusia dengan negara-negara Barat sudah cerai gegara perang Ukraina. Bahkan Rusia telah memberlakukan larangan ekspor minyak kepada blok negara-negara pimpinan Amerika Serikat itu karena mereka telah menjatuhkan sanksi pada Moskow. Namun, menurut aliansi dari Citigroup, larangan ekspor yang akan dijatuhkan Rusia akan meluas tak hanya untuk komoditas energi. Moskow diprediksi dapat mempersenjatai ekspor logam penting seperti aluminium dan palladium. Langkah yang dilakukan oleh paman Putin ini seperti apa yang dilakukan Jokowi. Dengan melakukan hilirisasi, maka serangan tidak hanya dilakukan melalui alutsista, namun juga melalui perang ekonomi yang luar biasa. Pembatasan seperti itu akan mengganggu operasi produsen di seluruh dunia, bahkan Indonesia. Hal ini juga dapat mendorong inflasi yang saat ini sebenarnya sudah tinggi. Indonesia juga akan terdampak dari kebijakan Rusia ini. Namun, Indonesia juga melakukan hal yang sama dan Indonesia tidak perlu barang dari luar negeri. Karena sebenarnya sumber daya alam Indonesia sudah sangat cukup. Banyak, sekitar 15% aluminium yang diperdagangkan berasal dari Rusia. Logam yang banyak digunakan dapat ditemukan di pesawat dan produk mulai dari peralatan rumah tangga hingga foil dan peralatan dapur. AS telah mengumumkan tarif 200% untuk impor logam dari Rusia. Ini mulai berlaku mulai Jumat lalu. Sungguh tidak masuk akal negara ini terus memojokkan Rusia pada lubang kemiskinan agar cepat terjadi kekalahan. Namun, sepertinya Amerika akan segera terkena bom waktu karena negara bagian mereka sudah gaungkan agar merdeka dari Amerika dan membentuk negaranya sendiri. Ternyata, selain aluminium, output palladium Rusia yang digunakan dalam perangkat yang membatasi emisi dari mobil juga memiliki peranan global yang besar dengan menyumbang sekitar 1/4 dari pasokan seluruh dunia. Moskow telah menunjukkan kesiapan untuk menggunakan sumber daya alam Rusia yang besar untuk membalas Barat, yang telah memberlakukan deretan sanksi pada Moskow sebagai tanggapan atas serangan yang diperintahkan Presiden Vladimir Putin ke Ukraina setahun yang lalu. Misalnya, tahun lalu Rusia melakukan pemotongan besar-besaran pada ekspor gas alamnya ke Eropa, pelanggan utamanya. Itu memaksa pemerintah di benua biru
untuk meningkatkan upaya menemukan pemasok terpaksa mencari tempat baru untuk mengimport guys kerana kita lihat ramai mereka sudah apabila Rusia menghentikan ekspor, jadi mereka kelabakan. baru. Rusia juga dituduh mempersenjatai pasokan pangan global dengan memblokir pelabuhan Laut Hitam Ukraina dalam beberapa bulan pertama perang dan menargetkan infrastruktur pertanian. Pasalnya, ini mengganggu pasokan biji-bijian ke pasar dunia dan memicu kenaikan harga komoditas itu. Peran Rusia dalam industri tenaga nuklir global juga berada di bawah pantauan. Negara ini adalah pengekspor utama bahan bakar nuklir dan sektor nuklirnya sejauh ini sebagian besar lolos dari sanksi berat. Sahabat Bagi Media, hal yang dilakukan oleh Putin tentu saja sama persis yang dilakukan Jokowi. Bedanya, Indonesia berada di atas perang dingin dengan Eropa, sedangkan Rusia terang-terangan melakukan perang senjata dengan puluhan negara barat sekaligus. Hilirisasi memang sangat bagus demi kemajuan bangsa. Dan yang paling penting, bisa membuat lawan dagang kita semakin lemah dan merasa sangat membutuhkan negara pengirim. Kementerian demi kementerian terus melakukan upaya memperjuangkan hilirisasi Indonesia. Salah satu kementerian yang berperan penting adalah Kementerian Perdagangan. Baru-baru ini, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan bertolak ke India untuk memperjuangkan ekspor komoditas unggulan Indonesia. Dalam kunjungan kerjanya, Zulhas akan menyampaikan pidato kunci pada sesi peresmian Konferensi Tingkat Tinggi atau KTT, Kemitraan Konferensi Industri India. Selain partisipasi pada KTT, Zulhas juga dijadwalkan bertemu Menteri Perdagangan dan Industri India, Piyush Goyal, guna menindaklanjuti arahan Presiden RI Joko Widodo untuk menjajaki perundingan perdagangan bilateral dengan India. Kedua menteri direncanakan membahas isu-isu perdagangan bilateral dan tindak lanjut pertemuan sebelumnya pada pertemuan tingkat Menteri Perdagangan, Industri, dan Investasi G20 di Bali, September 2022. Lebih lanjut, Zulhas melakukan pertemuan dengan menteri-menteri negara sahabat yang turut hadir dalam KTT Kemitraan CII 2023 serta bertemu dengan sejumlah pelaku usaha India dan pimpinan Asosiasi Bisnis India. Pada 2022, total perdagangan Indonesia dan India tercatat sebesar 32,71 miliar dolar Amerika Serikat atau naik 55,68% dari tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 21,01 miliar dolar Amerika Serikat. Di tahun yang sama, ekspor Indonesia ke India tercatat sebesar 23,38 miliar dolar Amerika Serikat. Sementara impor Indonesia dari India sebesar 9,33 miliar dolar Amerika Serikat. Dengan demikian, Indonesia menikmati surplus perdagangan sebesar 14,05 miliar dolar Amerika Serikat. Produk ekspor utama Indonesia ke India diantaranya batu bara, minyak kelapa sawit dan turunannya, besi paduan, asam lemak monokarboksilat industri, serta biji tembaga dan konsentratnya. Sementara produk utama impor Indonesia dari India diantaranya produk besi setengah jadi, tebu atau gula bit, kacang tanah, daging kerbau beku, serta paduan Vero. Kacang tanah juga import daripada India ya. Sahabat Bagi Media, hilirisasi memang memberikan efek panas dingin di dunia. Ada beberapa negara yang mendukung dan ada juga beberapa negara yang menolak. Kecerdasan suatu bangsa harus terus diasah demi kesejahteraan warganya. Maka dari itu, jangan santuy terus. Mari kita barbar. Merdekalah kita seutuhnya. Merdeka. So guys, kita sudah pun reaction tadi daripada channel Bagi Media. Ini adalah channel daripada bagi-bagi juga guys. Okey, jangan lupa subscribe. Okey, judul yang kita reactionkan adalah Pantesan Digugat. Ternyata hilirisasi Jokowi kunci runtuhnya Eropah dan AS. Rusia tiru hilirisasi daripada Indonesia lah. Kita lihat bagaimana
daripada sanksi negara-negara barat kepada Rusia, negara-negara yang di bawah pimpinan Amerika. Kini kita lihat Rusia bukan sahaja perang daripada alutsista dengan negara-negara yang memberi sanksi kepada negaranya, malahan Rusia telah menghentikan banyak barang-barang untuk diekspor kepada negara-negara yang memberi sanksi kepada negara Rusia. Guys, apa yang dilakukan oleh iaitu Bapak Putin ini, seumpama kita melihat ia sudah meniru apa yang dilakukan oleh Bapak Presiden Jokowi. Seperti yang kita lihat baru-baru ini, Bapak Presiden Jokowi banyak menghentikan ekspor bahan-bahan mentah ataupun barang-barang yang belum jadi keluar negara, termasuk nikel dan bauksit, tembaga, timah, sawit dan berbagai-bagai yang akan dihentikan oleh Bapak Presiden Jokowi. Dan begitulah juga dengan Rusia, meniru apa yang dilakukan oleh Bapak Presiden Jokowi, tetapi ia menghentikan iaitu ekspor gas, dan katanya bukan saja akan dihentikan ekspor gas ke negara-negara barat yang memberi sanksi kepadanya, malahan juga dengan barang-barang logam seperti aluminium dan palladium, dia akan hentikan sekali untuk ekspor ke negara-negara yang memberi sanksi kepada Rusia itu. Jadi guys, apa yang kita lihat di sini antara Rusia dan Indonesia itu memang sangat rapat sekali hubungan mereka, antara ekonominya, alutsistanya, militernya dan berbagai-bagai lagi. Jadi guys, apa yang dilakukan oleh Rusia menghentikan ekspornya ke luar negara dan mahu melakukan hilirisasi di dalam negara Rusia sendiri, katanya akan memberi dampak sedikit kepada ataupun impak sedikit kepada negara Indonesia. Tetapi negara Indonesia tidak perlu risau dengan apa yang dilakukan oleh Rusia itu, kerana barang-barang yang dihentikan oleh Bapak Putin untuk diekspor ke luar negara itu, kerana di dalam negara Indonesia sendiri pun sudah banyak bahan-bahan mentah, dan kita tahu Indonesia pun pengeluar bahan-bahan mentah yang sangat kaya, dan banyak negara-negara lain juga mengincarkan ataupun mahu mengimport daripada Indonesia, seperti nikel kita lihat, bauksit, biji timah, tembaga, emas, sawit dan berbagai-bagai lagi. Di dalam negara Indonesia sendiri pun sudah banyak bahan-bahan mentah itu. Jadi Indonesia sebenarnya tidak perlu risau dengan apa yang dilakukan oleh Rusia untuk menghentikan ekspor ke luar negara untuk melakukan hilirisasi di dalam negerinya sendiri, kerana Indonesia sendiri pun sudah banyak mempunyai bahan-bahan tersebut. Walau bagaimanapun guys, kita doakan mudah-mudahan antara Rusia dan Indonesia itu akan terus berkekalan hubungannya sampai bila-bila, dan juga kita doakan mudah-mudahan antara Rusia dan Ukraina itu ada titik noktahnya untuk perdamaian mereka. Itu yang kita harapkan sama-sama. So okay guys, rasanya sampai di sini saja untuk reaction sekali ini. Semoga manfaat untuk saya menonton dan reaction bersama dengan anda, dan terima kasih kepada anda yang sentiasa mendukung Brozo Channel. Tanpa dukungan teman-teman, tanpa tontonan teman-teman, tiada Brozo Channel di dalam YouTube ini. Bagi anda yang suka dengan cara reaction, anda boleh klik butang subscribe dan klik tombol loceng, tanda dukungan anda kepada saya. Maaf andainya ada tersilap kata dan tersilap cakap kepada anda semua. Assalamualaikum, goodbye, bye-bye.